Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Serikat aktor di Amerika Serikat kembali melakukan mogok massal. Kali ini melibatkan sekitar 2.500 aktor pameran toko video game, seperti mogok aktor film dan TV pada 2023. Ancaman teknologi kecerdasan buatan alias AI berada di balik mogok kali ini. Kita simak laporan Nuva Purwadi dari VOA. Andy Norris adalah aktor yang gerak tubuhnya diambil lewat proses motion capture atau penangkapan gerak untuk memerankan tokoh antagonis Lilith dalam permainan video Diablo seri keempat dan sejumlah video game lainnya. You don't know that I have done these characters because I'm not attached to it, right? So they want to take my movement because they argue that it's unrecognizable as me, which is kind of my job, and use that data to pilot these AI systems. Produsen video game ingin menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI untuk memanfaatkan hasil perekaman gerak tanpa memberi kompensasi tambahan untuk pemeran seperti Andy. Memicu mogok oleh anggota Serikat Aktor, Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAG-AFTRA. Basically, these companies have the ability when we work for them to keep a library of our performances, in our case, our movement, our action, our acrobatics, and they're able to give it to a machine to then study that, basically become us and spit out new performances without us, without our knowledge. And that is scary, and that is something that could absolutely kill our industry. Para aktor mendesak perlindungan terhadap ancaman AI terhadap mata pencarian mereka dari produsen-produsen video game utama termasuk Activision, Electronic Arts, dan Take-Two Productions. Pihak produsen lebih terbuka untuk memberi kompensasi untuk aktor pengisi suara video game, tapi tidak untuk aktor motion capture. They have been willing to bargain some VO protections, but they do not want to cover movement. And by putting that in writing, they are admitting that we are not as important to these games as our VO brother and sisters. Ancaman AI sebelumnya juga memicu mogok SAG-AFTRA yang melumpuhkan Hollywood selama hampir 4 bulan pada 2023. Selain mogok penulis naskah yang terjadi hampir bersamaan. A lot of these companies, they don't understand the hard work and labor that goes into the voice acting, the face acting, the body capture, all of the likenesses that they use to sell these video games. Demonstran umumnya berharap mogok kali ini tak akan berlangsung selama mogok 2023. Tapi analis mencermati proses produksi video game umumnya berlangsung lebih lama dibandingkan program TV atau film layar lebar. Sehingga produsen punya lebih banyak ruang untuk bernegosiasi. Para aktor yang mogok juga merespons positif digulirkannya sebuah perundangan di Kongres Amerika Serikat bernama No Fakes Act yang akan melarang pemanfaatan AI untuk memanipulasi suara, wajah, dan gerak-gerik seseorang tanpa izin mereka. Dari Washington DC, saya Nuva Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, film Indonesia merebut penghargaan di New York Asian Film Festival. Berikut laporan Gandira Pratama dari VOA. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, film-film Indonesia kembali mencuri perhatian sinias-sinias di panggung internasional, termasuk film berikut ini yang mendapat penghargaan spesial di New York Asian Film Festival. Lebih dari 130 sinias internasional berkumpul untuk New York Asian Film Festival yang menayangkan film-film dari berbagai negara Asia, termasuk dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Vietnam, serta Mongolia. Dan dari Indonesia, film Woman from Rote Island, karya Jeremias Nyangun, yang bercerita mengenai kondisi perempuan di masyarakat patriarki Pulau Rote. Di dalam cerita Woman from Rote Islands ini, ada dua cerita yang saya jadiin satu. Dua peristiwa yang saya jadikan satu, supaya lebih mengikat. Gitu. Dua-duanya pernah terjadi. Jadi tidak ada hal juga yang spesifik kenapa harus perempuan Rote, karena banyak perempuan-perempuan di daerah lain juga mengalami hal yang sama, bahkan di negara-negara lain. Itu maksud saya. Lebih dari 90 film ditayangkan dalam ajang ini, dan film Woman from Rote Island berhasil memukau penonton dan merebut penghargaan Special Jury Award. Saya merasakan bahwa ini adalah
kemenangan bersama bagi tumbuh berkembangnya film Indonesia gitu. Dan saya yakin besok-besok film-film Indonesia akan mendapat tempat di berbagai negara, di berbagai festival. Menurutku New York Asian Film Festival ini sangat penting karena ini juga film Indonesia pertama yang masuk kompetisi. Dan sejauh ini New York Asian Film Festival ini sangat menolong film-film dari Asia untuk diperkenalkan ke publik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.